Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ini malam yang berbahagia, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir pada malam hari ini. Meskipun hujan-hujan, tetapi semangat. Ini adalah salah satu berkah. Di dalam Manggala Sutta disampaikan, mendengarkan Dhamma atau membahas Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara telah memperoleh berkah tersebut. Ibu, Bapak, dan Saudara, ini kali pertama setelah sekian kali saya hadir. Nah, ini kali pertama saya mengisi Dhamma kelas. Dan sesungguhnya ya tadi malam antara saya bermalam di sini atau bermalam di Solo. Tetapi karena ada jadwal lain, akhirnya saya kembali ke Mendut dan dari Mendut datang ke sini. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada malam hari ini izinkan saya berbagi Dhamma berkaitan tentang Jara Sutta. Jara Sutta ini tertuang di dalam Sangyutta Nikaya. Jikalau Bapak Ibu Saudara semangat membacanya, pendek-pendek kok. Sangyutta Nikaya itu sangat-sangat pendek. Dibaca-baca itu cari di Jarawagga, Sangyutta Nikaya. Berjudul Jara Sutta. Tahu artinya jara? Yang tahu minta hadiah ke ketua wihara. Jara itu adalah usia tua. Jadi di dalam Jara Sutta ini tertuang, dinyatakan ada sesosok dewata yang pada saat itu bertanya kepada Guru Agung Sang Buddha berkaitan dengan usia tua. Ada 4 pertanyaan yang diajukan dewata tersebut kepada Guru Agung Sang Buddha. Yang pertama, Kingsu Iyawa Jara Sadu. Kingsu Iyawa Jara Sadu. Apa yang baik dimiliki hingga usia tua? Guru Agung Sang Buddha memberikan jawaban. Silang Iyawa Jara Sadu. Moralitas adalah baik dimiliki hingga usia tua. Lantas muncul lagi pertanyaan, mengapa moralitas sangat baik dimiliki hingga usia tua? Bukan materi, bukan kesehatan, bukan usia yang panjang, bukan kekayaan yang berlimpah. Mengapa harus sila? Lantas Guru Agung Sang Buddha menyampaikan bahwasannya ketika seseorang menjaga moralitasnya dengan baik, manfaat terdekatnya adalah ia bebas dari penyesalan. Ketika Bapak Ibu Saudara marah-marah terhadap suami atau marah-marah terhadap istri, marah-marah terhadap putra maupun putri, menyampaikan atau mengungkapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kasar. Setelah anak itu terdiam atau menangis, atau istri Bapak Ibu, atau istri Bapak dan Saudara menangis, atau suaminya termenung, duduk, kira-kira menyesal tidak? Muncul penyesalan, kasihan, karena
ego saya emosi, tidak memiliki pengendalian diri, akhirnya saya menyampaikan kata-kata yang kasar. Muncul penyesalan. Ketika melanggar sila yang kedua, mengambil haknya orang lain. Ketika kita ditangkap oleh petugas, meninggalkan di rumah seorang putra maupun putri, meninggalkan keluarga, kira-kira menyesal tidak? Menyesal. Ketika kita misal saja tidak setia pada pasangan, anggap saja apapun yang diminta oleh, mohon maaf, selingkuhannya dipenuhi. Ketika si pelaku ini sakit di rumahnya, selingkuhannya ini tidak akan berani datang ke rumahnya. Secara otomatis tidak bisa merawat. Muncul penyesalan tidak? Karena yang merawat itu tidak lain adalah pasangannya sendiri. Muncul penyesalan. Maka dari itu Guru Agung Sang Buddha menyampaikan manfaat terdekatnya ketika seseorang menjaga moralitasnya dengan baik. Ia bebas dari penyesalan. Batinnya tenang, batinnya tidak mudah gusar. Lantas di sutta lain juga disampaikan. Ada 5 manfaat ketika seseorang menjaga moralitas dengan baik. Itu tertuang dalam Mahaparinibbana Sutta. Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, siapapun yang menjaga, yang sempurna dalam silanya, menjaga 5 latihan kemoralannya dengan baik, manfaat yang pertama, ia akan memperoleh kekayaan. Siapapun yang memiliki pengendalian diri, ia akan tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Mana kebutuhan, mana keinginan. Karena ia memiliki pengendalian diri. Siapapun yang tidak memiliki pengendalian diri, berapapun mendapatkan hasil setiap bulannya, habis. Bahkan kurang. Gaji hanya mampir saja ke rekening, setelah itu selesai, habis. Cari hutangan lagi. Mengapa demikian? Terkadang kurangnya pengendalian diri. Mencari segala sesuatu bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Scroll, lewat Shopee, lewat Tokopedia, ada barang baru. Gaji belum masuk pun, agar tidak tertinggal barang-barang baru tersebut, cepat-cepat masukkan klik keranjang. Krek. Iya tak? Masuk ke keranjang. Nanti balas dendam ketika gaji sudah masuk. Balas dendam belanjanya. Sudah masuk, mampir ke rekening, sehari selesai, habis. Maka dikatakan ketika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, ia tidak akan pernah bisa memiliki atau mengumpulkan kekayaan. Maka dari itu, manfaat yang pertama adalah memperoleh kekayaan, di mana seseorang akan dengan baik mengelola hasil yang ia peroleh. Bahkan di dalam Dhamma, penghasilan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. 50% masuk ke modal usaha, 25% untuk kebutuhan keseharian, 25%-nya lagi ditabung untuk dana darurat. Siapapun yang bisa melakukan hal ini, ia akan sejahtera. Lambat laun ia akan
bisa mengumpulkan kekayaan. Nah, itu manfaat yang pertama. Lantas manfaat yang kedua, siapapun yang menjaga moralitasnya dengan baik, namanya akan harum di masyarakat. Ini saya sedang tidak memuji. Ada salah satu wihara di daerah Jawa Tengah. Tidak ditemukan di tempat lain. Ini serius. Tidak ada. Selama saya keliling, tidak pernah menemukan ada wihara yang di dalamnya itu umat-umatnya sangat-sangat semangat. Tidak ada kegiatan puja bakti pun akan datang ke wihara walaupun hanya satu keluarga. Datang, melakukan puja, namaskara, membaca beberapa sutta, setelah itu pulang. Nanti datang lagi keluarga yang lain, begitu lagi. Nanti datang lagi lain. Bahkan ibu bapak dan saudara, ketika ada puja bakti, apakah itu puja bakti hari Minggu, apakah puja bakti karena ada uposatha, atau apalagi sekarang di musim ISPD, itu minimal yang hadir kira-kira 80 sampai 90 orang. Padahal dihitung dari kakaknya hanya 100 kakak lebih sedikit. Itu berarti 75%-nya itu datang. Karena yang datang yang sudah tua semua. Yang muda-muda pada sekolah keluar. Nah, ketika punya moralitas atau sila seperti itu, mereka senang sekali. Setiap ada puja bakti, setiap ada uposatha, mereka akan menjalankan atasila. Apalagi sekarang SPD ini 1 bulan penuh mereka menjalankan atasila. Hinggalah sampai nama harum itu di Klaten. Jadi ketika seseorang menjaga moralitas dengan baik, namanya akan harum di masyarakat. Bahkan Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, harumnya minyak cendana tidak akan pernah bisa melawan arah angin. Akan tetapi harumnya kebajikan, ia mampu melawan arah angin. Itu disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, dimanapun ia tinggal, dimanapun ia bergaul, ia percaya diri. Karena ia tidak pernah berpikir, salah satu di antara 5 latihan kemoralannya itu tidak pernah ia langgar. Dimanapun ia bergaul, ia akan tenang. Ada satu cerita, ini real story. Di satu tempat ada wihara hutan. Di salah satu wihara hutan itu adalah datang seorang yang ingin berlatih, meminta izin kepada kepala wihara hutan tersebut. Bante, mohon izin. Saya ingin berlatih di tempat ini selama 1 sampai 2 minggu. Di hutan ini, ketika Bapak Ibu Saudara datang ke sana, tujuannya berlatih. Tujuannya apa? Berlatih, Bante. Nah, bawa handphone, sini handphonenya. Kumpulkan handphonenya. Bawa barang apa lagi? Kumpulkan. Titip di kapia. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara akan diberikan senter dan tongkat. Setelah Bapak Ibu menerima
senter dan tongkat ini, Bapak Ibu akan ditunjuki gambar. Ini gambar. Gambar 4 ekor ular yang sangat berbisa. Yang pertama namanya ular cabai besar, nanti bisa search di Google. Itu hanya ada di daerah Sumatera. Terus yang kedua, ular cabai. Tadi cabai besar, kepalanya merah, badannya biru, ekornya merah. Terus ular cabai, ekornya merah, dia badannya bergaris. Kalau di Jawa ada juga ular cabai, cuman ekornya saja merah tapi badannya biru. Di daerah Jawa tidak pernah menemukan saya ada ular cabai ekor merah badannya garis, tidak ada. Hanya ada ular hijau ekornya merah, itu disebut ular cabai. Tapi di sana ada ular cabai besar, ular cabai biasa, viper atau bandetan candi, nanti bisa cari di Google. Dan yang terakhir kobra. Dan di sana saya sendiri pernah menanyakan apakah di sini ada bisa kobra. Di rumah sakit tidak ada. Dan jawabannya apa? Mau mati tenang atau gelisah ketika dipatok ular tersebut. Itu sapaan ketika Bapak Ibu Saudara kalau ke sana mau berlatih. Adalah seseorang yang datang ke sana meminta izin untuk berlatih selama 1-2 minggu. Bante mohon izin, saya berlatih selama 1-2 minggu. Oh ya, baik silakan. Berlatihnya. Baru malam pertama lari dari atas. Dari hutan itu masuk keluar ke jalanan kurang lebih 30 menit. Baru ketemu jalan kecil, belum jalan raya. Nah, ketika ditanya kenapa lari, saya dicekek IAK. Katanya dicekek IAK. Dan setelah itu ia tidak pernah lagi menginjakkan kakinya. Karena saya sudah selama waktu itu sudah 1 tahun 8 bulan di sana, aman-aman saja, saya coba kuti yang digunakan oleh orang tersebut. Selama 1 tahun saya di sana, tidak pernah ada hal-hal yang aneh. Aman-aman saja. Dan hidup sampai sekarang. Aman. Nah, itu dikatakan dimanapun kita tinggal. Ketika kita menjaga moralitas dengan baik, kita tidak akan pernah takut. Tidur di sana itu saya sedang tidak menakut-nakuti. Karena ini direkam. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Kalau nanti bisa dipotong, dipotong. Kalau berkunjung ke sana, berlatih di sana, kalau tidur tidak menggunakan tenda, itu akan cepat bisa tahu. Oh, ternyata kematian akan datang kapanpun. Saya tidur, bangun-bangun mau ke toilet, ternyata di gesek kaki sudah ada ular kobra sedang makan tikus. Karena kutinya bukan tembok begini. Nah seperti itu, nah itu kayu toh, angin-anginnya itu seperti itu. Ular kapanpun bisa masuk. Bangun, sampingnya bantal ada ular namanya mata kucing. Nah cari nanti di itu. Saya selama 2 tahun 8 bulan di sana jadi tahu macam nama-nama ular. Karena setelah saya lihat biasanya saya minta ke Kapia untuk carikan apa ya namanya ya, seperti Tupperware gitu, seperti box plastik gitu. Nah, saya ambil pakai tongkat, masukkan ke kotak itu. Pagi-pagi buang jauh.
Tapi sebelum buang, suruh Kapia foto dulu, tanya Google, namanya apa? Itu ada, tidur bangun ular. Kadang saya pikir di atas kadang ada, di pohon-pohon ada ular hijau, viper itu kadang ngegelantung. Ketika lihat ke atas, tiba-tiba di bawah ular kobra. Begitu. Sedang duduk meditasi begini, ditoel sama umat. Sama Nera, ular cabai besar di depan. Saya buka mata sedikit, kurang lebih jaraknya 1 meter. Matilah saya. Sudah tidak bisa bergerak, bukan karena saya berani, takut. Tapi saking takutnya, sudahlah, matilah, diam. Tapi beruntung, masih hidup sampai sekarang. Nah itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita tinggal, ketika kita menjaga moralitas dengan baik, satu pun dari 5 latihan kemoralan ini tidak dilanggar, dimanapun kita tinggal, kita akan tenang. Nah itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, menjelang kematian, ia tidak bingung, ia tidak takut. Karena mengingat tidak satu pun sila yang ia langgar. Di dalam Dhammapada ada sebuah cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah juga sering mendengar. Kisah dari Cunda penjagal babi. Selama kurang lebih 50 tahun ia hidup. Ia melakukan kekerasan, ia menyakiti makhluk, ia membunuh babi, memotong babi. Kapanpun ia pengen makan babi. Di belakang rumahnya itu ada kandang babi. Ia tinggal tangkap, diikat kaki dan tangannya. Setelah itu mulutnya dibuka lebar. Dimasukkanlah air panas yang mendidih. Bayangkan, dimasukkan dengan tujuan agar kotorannya itu bisa hilang. Ketika masih kotor airnya yang keluar dari anusnya, ia akan terus menuang air yang mendidih itu ke dalam mulutnya. Mungkin ada bapak dan ibu pernah minum atau makan Indomie yang agak panas, itu sudah melepuh lidah. Ini bayangkan sedang mendidih, dimasukkan ke dalam mulutnya babi. Selama 50 tahun ia melakukan hal itu. Pada satu ketika ada kelompok biku yang melewati rumahnya. Selama 7 hari berturut-turut, para biku tersebut mendengar jeritan bagaimana layaknya babi yang sedang dipotong. Para biku tersebut berpikir, wah, Cunda sedang berpesta pora. Cunda sedang berpesta pora. Ketika sampai di sebuah aula, para biku membahas Cunda. Cunda ini tidak pernah melakukan kebajikan. Selama 50 tahun, ia melakukan kekerasan, membunuh babi, memotong babi dengan sangat kejam. Bahkan 7 hari ini berturut-turut ia berpesta pora. Itu didengar oleh Sang Buddha. Lantas Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, bukan anakku. Bukan Cunda yang sedang berpesta pora. Akan tetapi karma buruk si Cunda sedang berbuah di kehidupan ini. 7 hari menjelang kematiannya, ia disiksa oleh keburukannya. Bahkan dinyatakan karena takut istri dan anaknya, karena takut ia teriak-teriak. Si Cunda teriak-teriak, mengigau. Mengeluarkan suara-suara layaknya seekor babi. Akhirnya tangan dan kakinya diikat, dipasung, dimasukkan ke sebuah rumah. Nah setelah 7 hari, ke-8 harinya Cunda penjagal babi meninggal dan terlahir di alam menderita. Maka manfaat yang kelima, siapapun yang menjaga moralitas dengan baik, setelah tubuh jasmaninya hancur, setelah kematian tiba, ia akan terlahir di alam bahagia. Itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Dewata. Kingsu ia wajara sadu, apa yang baik dimiliki hingga usia tua. Silang
ia wajara sadu, moralitas adalah baik, dimiliki hingga usia tua. Lantas pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kingsu sadu pati titang. Apakah yang baik ketika ditegakkan atau dikokohkan? Guru Agung Sang Buddha menyampaikan keyakinan adalah baik ketika ditegakkan. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, secara otomatis Bapak Ibu Saudara memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Siapapun yang melakukan kejahatan, ia akan menuai penderitaan. Siapapun melakukan kebajikan, ia akan memperoleh kebahagiaan. Di dalam Anguttara Nikaya juga disampaikan, siapapun yang melakukan baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, melakukan perilaku yang baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan, maka kebahagiaan akan menjadi miliknya. Jadi pertanyaan yang kedua ini, apakah yang baik ketika ditegakkan atau dikokohkan? Guru Agung Sang Buddha memberikan jawaban, keyakinan adalah baik ketika ditegakkan. Lantas pertanyaan yang ketiga, kingsu naranang ratanang. Kingsu naranang ratanang. Apakah permata berharga bagi manusia? Panyang naranang ratanang. Kebijaksanaan adalah permata berharga bagi manusia. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, panya dicantumkan di urutan nomor 1 dan 2. Pandangan benar dan pikiran benar. Pandangan benar memahami baik dan buruk, memahami kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Ini pandangan benar. Memahami baik dan buruk, memahami kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Baik dan buruk itu dinyatakan juga baik untuk diri sendiri, baik juga untuk orang lain. Berguna untuk diri sendiri, berguna juga untuk orang lain. Seperti halnya, sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara dengan kata dana. Bapak Ibu Saudara melakukan kebajikan dengan berdana. Anggap saja contoh, Bapak Ibu Saudara punya uang 50.000. Ada Bante datang ke wihara Bodhiwangsa. Wah, ini jarang-jarang ada Bante ini mau makan pagi atau siang. Cepat-cepat Bapak Ibu Saudara beli ayam geprek sana. Habiskan uang 50.000 itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara lupa. Di rumah belum masak. Putra ataupun putri mau ke sekolah, belum ada sangunya. Tapi sudah habis uangnya, beli geprek. Itu kira-kira baik atau tidak baik? Baik untuk orang lain, tidak baik untuk keluarga. Itu di dalam Dhamma belum dikatakan baik. Baiknya bagaimana? Seperempatnya untuk berdana, seperempatnya untuk keluarga, setengahnya untuk ditabung. Itu baru baik. Berguna untuk orang lain, berguna untuk diri sendiri, berguna juga untuk keluarga. Nah itu memahami baik dan buruk.
Memahami kamawipaka ya tadi. Ketika seseorang melakukan keburukan, maka akan membuahkan penderitaan. Ketika seseorang melakukan kebajikan, ia akan memperoleh kebahagiaan. Pertanyaan yang ke pikiran benar. Tadi pandangan benar. Pikiran benar. Pikiran benar itu yang bagaimana? Pikiran yang dipenuhi cinta kasih. Pikiran yang dipenuhi oleh welas asih. Tidak menginginkan makhluk lain menderita. Dan juga sering memunculkan, yaitu mudita cita. Ikut senang atas penghasilan atau pencapaian orang lain. Kita ikut memunculkan kesenangan. Tetapi jangan memunculkan kesenangan ketika orang lain senang, tetapi kesenangan itu adalah satu bentuk pelanggaran dari 5 sila. Karena ini terjadi ketika zaman Bodhisatta terlahir di keluarga nelayan. Bodhisatta ini melihat keluarganya sedang menjala ikan. Ketika menjala ikan ini dapat banyak. Bodhisatta pikirannya senang. Melihat ikan itu kelepar-kelepar begitu. Senang dia. Keluarganya banyak dapat rejeki, banyak dapat ikan. Apa yang terjadi? Ketika menjadi Buddha pun perbuatan atau karma buruknya itu berbuah. Dinyatakan Guru Agung Sang Buddha sering sakit kepala. Dan disampaikan bahwasanya gara-gara di kehidupan lampau beliau terlahir menjadi bodhisatta, dilahirkan di keluarga nelayan, hanya memunculkan pikiran senang melihat keluarganya dapat mendapatkan banyak ikan. Jadi pikiran yang dimunculkan, pikiran bahagia, pikiran mudita cita ini dimunculkan ketika misalnya teman atau sahabat kita naik pangkat, atau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak function pasangannya untuk menjadi biku, samanera, atau atasilani. Itu muncul mudita cita. Nah, itu bagian dari function. Setiap 1 tahun sekali di Wihara Mendut ada pabaja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang misalnya punya pasangan mau di function selama 2 minggu, boleh. Tapi ini sudah tutup. Pendaftaran sudah tutup tahun depan kalau mau. Function 2 minggu. Di Thailand itu menjadi tradisi. Bahkan sebelum menikah ditanya dulu, pernah menjadi samanera, menjadi biku tidak? Belum, tidak boleh menikah. Tidak boleh, ini betulan. Dan juga ketika orang tuanya meninggal, putranya itu akan menjadi biku. Menjadi biku walaupun sementara. Karena tradisi di sana itu punya keyakinan menjadi biku walaupun sementara itu kebajikannya sangat besar. Jadi siapa yang tertarik function pasangan tahun depan di Wihara Mendut? Apakah bapak-bapaknya mau function pasangannya, istrinya? Bisa. Atasilani. Kepalanya digundul. Nah, kepalanya digundul. Nah itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi memunculkan pikiran yang benar. Ikut bermudita cita
Ketika misalnya Romo Eko punya pasangan, difungsen menjadi atasilani selama kurang lebih 2 minggu, Bapak Ibu Saudara memunculkan rasa bahagia. Bukan, itu paling pansos. Itu tidak baik. Munculkanlah pikiran, wah, senang melihat kebahagiaannya orang lain. Nah itu, kebijaksanaan adalah permata berharga bagi manusia. Di dalamnya ada pandangan benar, ada juga pikiran yang benar. Pertanyaan terakhir. Kingsu corehi duharanti. Kingsu corehi duharanti. Apa yang sulit dicuri oleh pencuri? Guru Agung Sang Buddha menjawab, punyang. Corehi duharanti. Kebajikan atau kebaikan, punya atau jasa adalah sulit dicuri oleh pencuri. Seperti Bapak Ibu Saudara datang walaupun hujan-hujan, datang ke sini untuk membahas dhamma, mendengarkan dhamma, setelah itu ada sesi tanya jawab, itu adalah jasa yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Sebagai penutup, saya akan bercerita, ada salah satu cerita yang ini kisah nyata juga, berkaitan tentang jasa. Ibu, bapak, dan saudara sudah tidak asing lagi dengan kalimat atau kata dana. Membagi. Ada satu biku, ada satu bante yang beliau memiliki kebiasaan yang sangat mulia. Beliau kemanapun pergi, sopirnya pasti ada apa di wihara. Ada beras lebih tidak, atau ada Indomie lebih tidak. Pasti akan menanyakan sebelum beliau pergi keluar, meninggalkan wihara. Setelah itu sopirnya ini membawa, di jok belakang itu dibawa biasanya 1 atau 2 paket sembako. Satu ketika beliau perjalanan dari Surabaya menuju Blitar. Karena jalanan yang biasa dilewati itu macet, jadi beliau tanya, "Mas, ada jalan lain tidak? Agar kita cepat sampai. Kita ini ditunggu." "Ada Bante, tapi jalannya kecil." "Tidak apa-apa, yang penting lancar." Sopirnya balik, putar balik, cari jalan sempit, jalan tikus. Di suatu desa, beliau melewati bapak-bapak tua yang sedang mendorong sepeda ontel. Di sepedanya itu ada 3 atau 4 tangga dari bambu. Bapak ini mendorong. Lantas bantenya berhenti. Mas, berhenti mas. Kita kasih paket sembako yang tadi sudah disiapkan. Beliaunya berhenti dan panggil bapak ini. Pak, sini sebentar. Bapak ini parkirkan sepedanya. Ada apa Pak Biksu, katanya. Mendengar kalimat atau kata biksu, kita tahu bapak itu bukan Buddhis. Kalau dia Buddhis, apakah Samanera nyebutnya, apakah Bante. Tapi ada apa Pak Biksu? Sini Pak sebentar. Lantas Bantenya menyampaikan ke sopirnya, tolong dikasih, diserahkan. Ini sih untuk apa Pak Biksu? Ini untuk Bapak.
Serius Pak Biksu, serius Pak. Ini untuk Bapak. Isinya beras 5 kilo, telur 5, Indomie 5, gula kopi. Kasih. Bapak ini berlutut. Terima kasih Pak Biksu, terima kasih Pak Biksu. Setelah berlutut, kabur Bapak ini, lari. Sepedanya ditinggal. Bandanya berpikir, lah kenapa Bapak ini? Kalau ditinggal nanti sepedanya bisa diangkut petugas atau hilang. Karena di parkir di pinggir jalan begitu. Akhirnya, sudahlah Mas, kita tunggu saja. Mungkin kurang lebih bantunya menunggu 20 atau 15 sampai 20 menit. Dan dengan nafas terengah-engah Bapak ini datang. Loh, Pak Biksu masih di sini? Lah iya Pak, ini nunggu sepeda Bapak. Tadi Bapak kenapa lari? Berlutut lagi Bapak ini. Terima kasih Pak Biksu, terima kasih. Hari ini Pak Biksu telah menyelamatkan nyawa keluarga saya. Istri saya belum masak. Sebutir beras pun di rumah tidak ada. Dan sebentar lagi anak-anak saya pulang dari sekolah. Istri saya belum masak. Dan saya dengan tujuan tukar barter tangga ini di warung sembako di depan. Yang harusnya tangga ini biasa saya jual di pasar. Walaupun ketika saya tukar dari satu tangga ini mendapat 1,5 kilo beras. Yang pada umumnya ketika dijual mendapat 4 kilo beras. Tidak apa-apa. Tapi hari ini Pak Biksu telah menyelamatkan keluarga saya. Dari cerita ini, kita bisa mengambil satu makna, satu pelajaran yang sangat berharga. Apa? Kita hendaknya berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Kita tidak pilih-pilih, dia satu keyakinan atau tidak. Kita tidak satu keyakinan, ogah bantu. Tidaklah. Meskipun kita tahu betulan, ia tidak bisa makan di keluarganya. Kalau mau satu keyakinan dulu baru. Jangan seperti itu. Memberilah kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak hanya kepada para biku, para samanera, kepada atasilani. Kepada siapapun yang membutuhkan, kita hendaknya harus berbagi. Jadi kebajikan ini dalam bentuk berbagi, terus melakukan puja, terus menjalankan latihan kemoralan, itu adalah jasa. Tapi jasa yang paling besar adalah melakukan bhawana, meditasi. Syukur kalau bisa berlatih, meskipun hanya sementara, 2 minggu berlatih menjadi samanera ataupun biku. Sekarang bisa, 2 minggu menjadi biku bisa. Pergi ke Bogor, Pariyati Dhamma. Kemarin dari Jawa Tengah ada Romo Sugianto. Beliau karena semua Magabudi ya. Semua Magabudi itu mengirim yang mau berlatih khusus Magabudi. Maret kemarin tanggal 29. Khusus Magabudi berlatih menjadi biku selama 2 minggu. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab berkaitan tentang 4 hal tadi. Apakah yang baik dimiliki hingga usia tua? Moralitas. Apakah yang baik ketika ditegakkan? Keyakinan. Apakah permata berharga bagi manusia? Kebijaksanaan. Apakah yang sulit dicuri oleh pencuri? Jasa atau kebajikan. Nah sekarang tiba saatnya saya kembalikan ke Romo Eko untuk
sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 4 hal tadi. Monggo. Sotioto, Namo Buddhaya Bante. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Maaf Bante, ini sharing bagaimana sifat kita sebenarnya dengan usia tua, merawat orang tua. Sebenarnya saya sudah merasa sabar, tetapi kenapa orang tua itu masih mengatakan bahwa saya itu orang yang semacam bukan jahat tapi galak, galak Bante gitu. Tapi kalau ada beberapa putranya, karena satu agama dengan saya, ibu ini. Kalau ikut dengan orang tua yang lainnya, putra-putranya yang lainnya itu cuma sehari 2 hari. Padahal saya merawat ibu itu saya selalu merawat orang tua. Dulu dari adiknya, sekarang sampai kakak, ibu saya yang beragama Buddha juga. Nah, ketika ikut sama anak yang lain itu cuma 2 hari. Padahal di tempat saya itu sampai berpuluh tahun. Tetapi saya selalu dikatakan itu galak, judes, dan segalanya. Jadi terkadang sampai hati ini, aku terus kudu piye nek ngene iki. Nah, ini bagaimana Bante saya bersikap dengan orang tua. Terus yang kedua, apakah untuk pelatihan atasila atau biku atau bikuni itu bisa diikuti di usia-usia seperti saya misalnya sudah 60 tahun. Itu apakah bisa Bante? Terima kasih. Sotioto, Namo Buddhaya. Saya jawab yang kedua dulu. Harusnya bisa, harusnya masih bisa. Karena yang lalu di Tanah Putih ada, itu semua tergantung ketua panitia. Itu semua tergantung dari ketua panitia. Jadi harusnya bisa. Yang lalu di Tanah Putih lebih dari 60 tahun bisa. Di Mendut, karena saya belum pernah menjadi ketua panitia, tidak tahu. Tapi kalau untuk samaneranya, pernah sekali waktu ada di atas 60. Kalau samaneranya. Tetapi terkadang di setiap tempat itu terkadang punya aturan yang berbeda. Iya, seperti itu. Jadi harusnya bisa. Terus yang pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan? Begitu ya. Ibu, bapak, dan saudara, merawat orang tua adalah berkah utama. Kendati pun terkadang kita harus mendengar kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Meskipun yang namanya putu jana, kita yang belum namanya mencapai kesucian, ada kejengkelan. Ini orang tua ini udah dirawat, tapi tidak berterima kasih kepada saya. Malah tinggal cuma 2 hari dengan anaknya yang lain, malah happy-happy saja. Tapi pernah tidak kita terkadang ya, pernah enggak kita sadar? Kita misalkan ciong dengan teman.
Tapi kalau kita tinggal jauh, terus sudah lama ketemu lagi, akrab enggak? Atau contoh yang lebih dekat, kita punya anak. Anak ini bandel sekali. Tapi ketika ia pergi misalkan merantau kemana, 1 tahun, 2 tahun, terus hanya bisa pulang selama 1 minggu. Kita masih jengkel enggak sama anak? Enggak. Ada kemungkinan seperti itu. Terus, apa yang harus dilakukan? Kembangkanlah meta. Terus, hendaknya kita punya pemikiran seperti ini. Ini baik ketika direnungkan. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing terhadap bayi. Mungkin semua pernah tahu atau pernah sudah punya bayi. Kita sebagai mamanya atau papanya, ketika anak kita ini malam-malam nangis, jengkel enggak sebagai mamanya? Kita takut malah sebagai orang tua. Anak kita, bayi kita kenapa? Apakah perutnya sakit? Sebagai orang tua ini bingung. Kenapa? Berupaya sekali ngambilkan minyak telon. Padahal malam-malam tidur orang tua sangat minim. Belum nyusui, belum ganti pempes. Tapi pernah enggak seorang mama cubit anaknya, jangan diem gitu. Ketika bayi, apa yang dimunculkan? Meta, welas asih. Bahkan ketika di dalam kandungan pun, seorang ibu ini memiliki meta. Semoga bayi yang ada di dalam kandungan saya ini sehat, kuat. Ketika bayinya lahir, seorang ibu maupun ayah memunculkan karuna, welas asih. Ketika anaknya nangis, apakah itu karena mau susu, apakah itu karena perutnya sakit, seorang ibu dan ayah akan berusaha agar bayinya ini tidak sampai kenapa-kenapa. Terus setelah itu, anak ini tumbuh semakin remaja, semakin dewasa. Ketika memperoleh ranking juara di sekolah, seorang ibu dan ayah, ia ikut bahagia melihat keberhasilan putra maupun putrinya. Setelah tumbuh dewasa, anaknya ini memutuskan untuk menikah. Jangan menikah, jangan tunggu di rumah, tidak mungkin. Sebagai orang tua memunculkan keseimbangan. Ia memiliki pemikiran yang UPK, seimbang. Ketika kita merenungkan itu, kita juga akan kasihan. Oh, ini bentuk balas jasa. Bahkan Guru Agung Sang Buddha menyampaikan bahwasannya, walaupun kita hidup selama 100 tahun, memikul ayah di pundak bagian kiri, dan memikul ibu di pundak bagian kanan, belum bisa membalas kebajikan atau jasa dari orang tua. Itulah yang sering-sering harus dimunculkan. Ketika semakin umurnya semakin tua, sudah barang tentu seperti bayi lagi. Cerewet sedikit, tidak apa-apa. Dulu saya juga waktu kecil, saya cerewet. Minta, ada toh bayi anak cerewetnya, kadang kasih ini salah, kasih itu salah, kasih ini salah. Meskipun ibunya ini agak kesal, tidak mungkin ibunya ini akan membenci anaknya, tidak mungkin.
walaupun terkadang muncul kekesalan. Tapi tidak boleh sampai membenci orang tua. Rawatlah orang tua dengan baik. Mungkin itu ya yang sebagai jawaban. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Yang mau tanya lagi? Terima kasih, selamat malam Bante. Saya mohon bertanya, kalau tidak keliru tadi penangkapan saya itu soal takut di waktu meditasi di tempat banyak ular itu tadi Bante. Dan itu kalau kita silanya bagus, kita tidak perlu takut gitu ya Bante ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari gitu loh Bante. Nah kalau kita ini mungkin sakit sedikit aja mungkin timbul pikiran takut. Atau mungkin kita mikir anak kita di tempat jauh ngapa kita juga takut. Terus juga mungkin usaha kita agak menurun kita juga takut. Nah itu kalau hubungannya dengan sila itu terus bagaimana Bante? Apakah itu ya, itu yang saya tanyakan Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih Anumodana pertanyaannya. Ketika kita sakit, kita takut. Mengapa demikian? Karena kita belum bisa memahami. Hanya mengetahui saja, belum memahami. Ketika kita memahami, setiap orang ketika dilahirkan pasti akan mengalami tua, sakit, mati. Berpisah dengan orang yang dicintai. Berkumpul dengan orang yang dibenci. Tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Itulah bagian dari kehidupan. Ketika kita memahaminya dengan baik, kita sakit, kita bawa ke dokter, kita berupaya untuk berobat. Kita melakukan pengobatan secara maksimal, tetapi belum juga sembuh. Nah, kita harus merenungkan, setiap orang dilahirkan wajar mengalami sakit. Maka disampaikan, biarkan hanya tubuh jasmani ini yang sakit. Jangan biarkan batin juga ikut sakit. Ketika kita batin kita sehat, walaupun jasmani ini sakit, itu masih tidak apa-apa. Jasmani ini sehat, tapi batinnya sakit, siap-siap dijemput Pak Purnomo. Tahu Pak Purnomo? Itu. Yang terpenting itu adalah batin yang sehat. Terus ketika kita misalnya punya putra maupun putri, apakah tinggalnya jauh atau bekerjanya jauh, takut. Itu bentuk kekhawatiran, itu bentuk kemelekatan. Jadi caranya untuk mengatasinya, ya kalau masih belum mampu berpisah secara jauh ya seperti sekarang bisa sering telepon, video call bisa. Tapi kalau sudah agak memahami sedikit, oh ya setiap orang tergantung dari karmanya dia masing-masing. Kalau dia karmanya baik, ya ia akan baik-baik saja.
Nanti lama-lama kekhawatiran ini akan mulai berkurang. Terus pekerjaan ya. Apa? Pekerjaan. Di bidang usaha lagi menurun. Takut. Semua orang takut ketika usahanya mau bangkrut. Tidak ada yang berani di sini, mana saya bangkrut, tidak apa-apa. Ya takut. Pasti takut. Tidak ada satupun orang yang ingin menderita. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin usahanya terus lancar sekali. Akan tetapi ketika usahanya mulai menurun, kita cek, ini ada yang salah enggak? Jangan hanya berhenti takut di situ. Takut, terus takut. Maka dari itu, pentingnya ketika memiliki pengendalian diri atau moralitas ini, kita tahu mana kiranya yang ada yang keliru. Terkadang kegagalan ini selalu menyalahkan orang lain. Kita lupa ngecek ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada yang keliru? Tidak. Apakah ada yang salah? Tidak. Kita melakukan upaya agar usaha ini tidak sampai turun. Tapi kalau turun bagaimana? Ya kembali. Itu di dalam Dhamma juga disampaikan. Itu bagian dari dunia. Atha loka Dhamma. Orang terkadang untung, terkadang buntung, terkadang rugi, terkadang dipuji, terkadang dicela, terkadang bahagia, terkadang menderita, sedih, terkadang mendapatkan kedudukan, terkadang tidak mendapatkan kedudukan. Itulah bagian dari kehidupan. Ketika kita memahami itu, ya sudahlah, saya sudah berusaha untuk memajukan usaha saya. Tapi kalau tidak memiliki sila bagaimana? Jangan-jangan dia terus nyalakan orang. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan tetangga ini. Nah, nyalakan orang terus. Nah, itu kaitannya dengan menjaga moralitas. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Bante dan Bapak Ibu. Saya Iren, saya ingin bertanya, dalam hidup ini Bante kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui keputusan yang kita ambil itu untuk mengukur bahwa keputusan yang kita ambil itu bijak atau tidak? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Numodana. Ya memang di dalam kehidupan berumah tangga atau berumah tangga terkadang banyak sekali hal-hal yang sulit untuk dipilih. Tetapi bagaimana caranya? Kita tahu bagaimana caranya mengukur pilihan kita yang kita ambil ini bijaksana atau tidak. Tentu kita lihat persoalannya itu seperti apa, pilihannya itu seperti apa. Dari pertanyaan tadi itu kan pilihan ini sulit, berarti cenderung walaupun mengambil pilihan, ada dua pilihan, A, B. Ketika pilihan ini sulit, berarti cenderung walaupun pilih A, ada yang dirugikan. Walaupun pilih yang B, juga ada yang dirugikan. Tapi bagaimana caranya kita memutuskan untuk memilih? Kita lihat
kadar kerugiannya. Karena semua pilihan itu ada konsekuensinya. Kita lihat, ini kerugiannya kalau misalkan menggunakan hitungan dari 1 sampai 10, pilihan A ini bermanfaat untuk saya tetapi membawa kerugian, 2 kerugian untuk orang lain. Tapi kalau memilih yang B, merugikan saya 2 poin tetapi membawa kebaikan untuk dia. Ini apa yang harus saya lakukan? Kita bisa menimbang agar tahu. Tapi biasanya kita menimbang itu muncul kebijaksanaan itu tidak ada cara lain selain kita sering-sering bermeditasi. Meskipun di dalam meditasi itu terkadang muncul, tidak bisa mengamati nafas masuk, nafas keluar. Yang muncul apa? Pilihan mana yang diambil ini? Ini salah, itu salah. Tidak apa-apa. Sering-sering itu direnungkan, sering-sering itu ditimbang-timbang, nanti akan muncul sendiri. Makanya ketika memutuskan sesuatu jangan langsung. Karena biasanya yang langsung itu terkadang tidak terlalu bijaksana. Misalkan bisa minta tolong tidak? Belum orang jawab menyampaikan tolong apa sudah. Tidak bisa, sibuk. Tapi ketika kita, oh ya apa? Minta tolong ya saya dibantu ini. Nanti ya saya lihat dulu di rumah apakah ada pekerjaan lain. Kita bisa sambil jalan ke rumah itu sambil merenungkan. Saya bisa bantu enggak? Nah nanti akan muncul sendiri apakah itu, Bu, Pak, saya bisa bantu tetapi tidak bisa maksimal. Enggak apa-apa ya. Kita jadi tidak musuhan toh. Tapi kalau kita langsung jawab tidak, kita jadi tidak disenangi. Maka biasanya kita memutuskan sesuatu itu mengukur mana lebih bijak diperoleh dari meditasi. Sering-sering melakukan meditasi. Nanti kita bisa menimbang mana yang membawa manfaat yang lebih banyak. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, yang perlu saya tanyakan, tadi saya nyambung dari pertanyaan Putri, di usia tua, kadang orang tua itu mempunyai banyak rasa kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan kayak gitu Bante. Yang ini pengalaman saya sendiri, kebetulan ini ibu saya ada Bante, jadi ibu saya tuh sering misalnya badannya agak gerges-gerges itu takut, terus cemas kayak gitu. Kalau bahasa Jawane kogek-kogek itu apa ya? Takut nanti kalau ini gitu terjadi, jatuhlah inilah kayak gitu itu loh Bante. Saya sendiri sebagai anak gitu kadang mau gimana ya, mau menyampaikan ke ibu itu harus bagaimana menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya di usia tua memang kondisi fisik itu pasti akan berubah. Maksudnya dari kalau dulu bisa kesana kemari kayak gitu bebas, sekarang kan tidak bisa lah. Itu dengan kondisi yang usia sudah cukup tua itu kan menurut saya gitu ya Bante, menurut saya kan tidak perlu secemas itu lah. Itu bagaimana Bante untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Terus kayak menghilangkan kekhawatiran.
yang berlebihan, menurut saya berlebihan gitu. Jadi biar bisa apa? Oh iya, saya kondisi saat ini baru sakit, saya harus seperti ini gitu loh Bante. Maksudnya bisa menerima kondisi fisik yang memang sudah sepuh gitu, maksudnya sudah tua. Ini bagaimana Bante untuk mengatasi ini? Ini mungkin kalau ibu saya mau bertanya mungkin enggak berani gitu ya Bante. Ini saya mewakili ibu saya biar nanti juga menjadi apa ya Bante, belajar juga untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena kemarin kejadian kepalanya pusing gitu, terus untuk berdiri agak geliyer gitu toh Bante. Itu sudah ibu saya itu sudah kayak ketakutan sekali, maksudnya jadi keseimbangannya harusnya ibu bisa apa ya, maksudnya tenang gitu, tapi malah justru kekhawatirannya sangat tinggi gitu Bante. Itu saja Bante, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kita tidak bisa memaksa atau kita tidak bisa memaksakan agar ibu kita itu tidak cemas. Kita tidak pernah tahu apa yang beliau rasakan. Itu yang pertama. Kadang memang ada ketika sakit, kadang orang itu seperti apa ya, ini salah, itu salah, takut dan lain sebagainya. Yang pertama ya itu wajar-wajar saja. Kecemasan itu wajar-wajar saja. Akan tetapi bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Ya tidak ada cara lain selain misalkan kita harus tahu. Jadi obatnya apa? Kita berobat saja dulu. Tetapi tentu pikiran ini sangatlah menentukan. Karena walaupun terkadang greges-greges sedikit, terus tiba-tiba bangun, pala keliengan. Tapi kalau pikiran ini takut, waduh jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu. Nanti malah batin ini seperti dicengkram begitu, jadi seolah-olah itu menjadi betulan. Begitu. Tetapi bagaimana caranya? Harus cepat-cepat, oh ini saya, kepala saya ini pusing, ini kenapa ya? Saya tadi salah makan apa ya? Terus berusaha untuk diam. Diam, tarik nafas, menghembuskan nafas, tarik nafas. Terus buka mata pelan-pelan, terus sampaikan kepada putrinya. Saya kok rasanya agak gregesi, saya kok rasanya kepala keliengan, bisa menyampaikan hal seperti itu. Tetapi tidak perlu memunculkan kecemasan yang berlebih. Karena ketika kecemasan ini sangat berlebih, itu yang akan bisa seolah-olah jadi betulan tambah parah. Seperti itu. Jadi pelan-pelan, kalaupun ya karena sudah menjadi karakter, terkadang sulit untuk dirubah. Tetapi pelan-pelan dengan penuh tekad, dengan penuh cinta kasih sayang terhadap orang tua, kita arahkan apakah dielus-elus punggungnya agar orang tuanya merasa lebih tenang. Arahkan terus, jangan bosan-bosan untuk mengarahkan. Seperti itu. Mungkin ketika sudah cemas, terus mungkin saja karena sudah sering-sering, terus kita teriaki lagi, tambah lagi takutnya. Tambah lagi dicengkram oleh ketakutan itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh ibu ya sudahlah, kita halus dada, sudah harus sabar. Kita rawat orang tua dengan baik, dengan penuh meta, dengan penuh kasih sayang. Halus, beri kenyamanan. Itu bagian dari abaya dana. Jadi membebaskan
orang lain dari ketakutan. Seperti hanya memaafkan seseorang, itu membuat orang nyaman. Buatlah kenyamanan. Terus arahkan sambil membuat kenyamanan tersebut. Ibu, ya nanti mungkin karena ibu salah makan atau apa, nanti dijaga-jaga makannya. Seperti itu. Atau dijaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak aktivitas. Karena umur sudah mulai sepuh gitu. Jangan menyampaikan kalimat-kalimat yang kurang, meskipun tidak kasar tetapi cenderung kalimat itu seolah-olah menyalahkan terus gitu, menekan. Nah, itu terkadang sebagai orang tua yang sudah sepuh juga akan merasakan, loh, dulu saya sangat sayang sama dia. Sekarang begini balasannya. Tambah sedih lagi. Tambah sedih lagi. Jadi terkadang kita harus penuh kesabaran juga. Jadi itulah ketika kita tidak ada hal-hal seperti itu, kita merasa, oh saya sabar, saya tidak pernah marah kok, saya tidak pernah kesal. Tapi coba dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Apakah tadi merawat orang tua saja, yang cerewet sedikit kita kadang kesal. Nah, seperti itu. Rawat dengan baik sambil memberi kenyamanan, terus mengarahkan, dan juga mumpung ibunya hadir, ibu juga jangan terlalu cemas. Kalaupun sakit itu muncul, disadari saja, oh ya, saya sudah, memang umur saya sudah sepuh, saya wajar sakit, tapi saya akan berusaha untuk berobat, minum jamu dan lain-lain. Saya akan tetap menjaga kesehatan. Tapi kendati pun sakit, ya sudahlah. Orang saya juga sudah umur sakit, wajar mengalami sakit. Mungkin seperti itu Ibu ya? Ya. Terima kasih. Bante.